9 yang bergadakan saya Arina Satabila Dan saya Nadia Nur Afifah. Dan saya Naswa Rizkia Cahya. Di mata kuliah pengantar manajemen ini, kami akan mewawancarai Ketua BEM dari Universitas Wahid Hasyim. Selamat menonton. Halo teman-teman, sekarang kita sudah berada di Universitas Wahid Hasyim bersama narasumber kita yaitu Kak Muhammad Syafiqi sebagai Ketua BEM FEB Universitas Wahid Hasyim. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih teman-teman dari anak-anak manajemen. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Syafiqi dari manajemen juga dari angkatan 2021 yang periode kemarin alhamdulillah diamanai dari teman-teman sebagai ketua BEM di periode 2024. Oke, langsung di pertanyaan yang pertama aja ya Kak. Ya, monggo. Baik, saya akan menanyakan yaitu untuk kapan sih berdirinya organisasi BEM FEB ini dan apa tujuan utama yang ingin dicapai oleh organisasi BEM ini sejak pertama kali didirikan? Oke, saya jawab setahu saya terlebih dahulu karena pastinya itu belum ada informasi pasti berdirinya tahun kapan, tapi setahu saya terkait senior yang paling atas yang masih menjalin komunikasi dengan kita itu dari senior angkatan 2016, yaitu dari Mas Kibu sendiri. Untuk tahun-tahun sebelumnya mungkin jikalau ada saya kurang tahu, tapi mungkin ada gitu. Nah, terkait pertanyaan selanjutnya, tujuan utama dari didirikannya sebuah organisasi yaitu menunjang kegiatan-kegiatan kampus dan sebagai wadah buat mahasiswa untuk berpikir kreatif dan mengembangkan potensi yang ada di diri masing-masing gitu. Baik, yang selanjutnya itu apa yang membedakan organisasi ini dengan organisasi yang lainnya yang ada di Unwahas? Kalau menurut saya sendiri, organisasi semua itu hampir sama, tergantung kepemimpinannya dan bagaimana cara pemimpin itu memimpin di organisasi itu. Tujuan dari organisasi juga sama gitu. Kalau di kampus di Unwahas sendiri gitu. Ya, berarti organisasi ini termasuk dalam organisasi formal atau informal? Kalau menurut saya formal ya. Kenapa bisa dikatakan formal? Karena strukturnya jelas. Ada ketua, wakil, ada pembina, pembimbing, kemahasiswaan gitu. Dan diakui oleh universitas. Jadi formal gitu. Untuk susunan strukturnya dalam organisasi BEM ini bagaimana penyusunannya, ada apa aja gitu? Kalau di BEM sendiri jelas ada ketua, wakil, sekretaris bendara, dan kalau di periode saya itu masih menggunakan sistem departemen dan divisi. Untuk departemennya itu ada 4, untuk divisinya itu ada 9 gitu. Apa proses yang dilakukan untuk menetapkan visi dan misi organisasi? Apakah ada diskusi atau musyawarah antar anggota? Untuk selama ini visi dan misi itu tergantung dari ketua masing-masing. Contoh untuk visi saya yang kemarin itu yang mikir ya saya sendiri. Dan untuk program kerja itu yang mikir kita bareng-bareng. Jadi kalau visi dan misi itu yang memikirkan atau yang membuat itu sementara dari ketua dan wakil. Kalau program kerja itu disusun bareng-bareng bersama dengan anggota sepenuhnya gitu. Apa sih Kak kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas dalam pelaksanaan program kerja? Untuk menurut saya ya itu ada beberapa kriteria sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contoh kebutuhan dari anggota sesuai enggak dengan kebutuhan yang ada di fakultas atau yang dibutuhkan oleh mahasiswa umum. Selain itu juga berdampak besar enggak sebagai kegiatan ini bagi mahasiswa umum, dan dampak jangka pendek atau jangka panjangnya itu seperti apa. Selain itu juga tujuan dari kegiatan itu jelas tujuannya apa sih, terus urgensi
misal kegiatan ini masih bisa ditunda beberapa saat atau di lain hari, ya berarti kita utamakan kegiatan yang urgensinya itu sangat dibutuhkan bagi mahasiswa umum gitu. Apakah pembagian tugas dalam organisasi dilakukan secara adil dan jelas? Kalau pembagian tugas itu sudah adil dan sudah jelas sesuai dengan struktural. Di struktural kan ada beberapa divisi, ada beberapa departemen. Jadi misal tugas divisi minat dan bakat mengadakan menjaring kegiatan-kegiatan atau menjaring beberapa keinginan dari mahasiswa untuk diadakan kegiatan. Nah, jadi tugas dari divisi minat bakat sudah jelas gitu. Nah, untuk pelaksanaan nanti sesuai dengan apa yang diinginkan dari masing-masing divisi gitu. Apakah ada pedoman tertulis yang menjelaskan pembagian tugas atau standar operasional prosedur? Kalau itu sudah diatur di ADART, GBHO dan GBHOK. Itu sudah ada aturan jelas terkait tugas per masing-masing divisi gitu. Tugas dan tanggung jawab. Apa sih Kak tipe kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi ini? Apakah lebih bersifat demokratis, otoriter, atau laissez-faire? Kalau saya demokratis, jadi kita kasih beberapa umpan contoh misal kasih pertanyaan, kira-kira kegiatan seperti ini gimana, jadi teman-teman bisa menyalurkan ide-ide dari masing-masing individu, umpan balik gitu. Biasanya apa yang dilakukan untuk menjaga semangat atau motivasi anggota dalam mencapai tujuan bersama? Kalau motivasi dan biasanya gini, kalau di periode saya itu per masing-masing anggota, per masing-masing divisi itu saya kasih reward buat mengatur semangat mereka. Jadi misal dari kegiatan ini nanti untuk mencapai tujuan, misal tujuannya tercapai, ya saya kasih reward, entah itu nanti makan-makan dan lain sebagainya gitu. Apa langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi telah berjalan sesuai dengan rencana? Apakah ada pertemuan rutin atau laporan kinerja? Kalau itu gini, setiap kita kegiatan, setelah kegiatan selesai itu kita adakan evaluasi. Selain evaluasi, per 3 bulan itu kita ada rapat besar. Jadi seluruh anggota mengevaluasi. Rapat itu rapat rutinan setiap 3 bulan. Kalau di periode saya ya itu ada rapat itu. Jadi sesuai dengan harapan atau tidaknya kita evaluasi di 3 bulan itu. Tapi setelah kegiatan berlangsung tetap kita adakan evaluasi. Jika hasil kegiatan tidak sesuai rencana yang sudah ditetapkan, bagaimana cara mengatasinya? Apakah ada sistem umpan balik yang digunakan untuk memperbaiki? Kalau sudah berjalan itu kita evaluasi, tapi kalau belum berjalan, contoh misal kegiatannya masih dilaksanakan besok minggu depan, kita buat planning, plan A dan plan B. Kita kegiatan sesuai dengan plan A terlebih dahulu. Misal di plan A masih ada beberapa kendala, pas waktu pelaksanaan berarti kita sudah punya plan berikutnya, plan B untuk menjalankan kegiatan tersebut. Tapi kalau sudah selesai dengan kegiatannya berarti kita evaluasi gitu. Kegiatannya sudah selesai berarti kita evaluasi kegiatan tersebut gitu. Apa saja nilai inti yang diterapkan dalam budaya organisasi? Nilai inti, tanggung jawab, terus keaswajaan, terus nilai-nilai demokrasi, dan beberapa ya umum sih kalau nilai-nilai itu yang kita terapkan. Jadi nggak ada nilai-nilai tertentu yang harus menjadi patokan, nggak ada. Bagaimana pola komunikasi diterapkan di dalam organisasi? Apakah lebih banyak dilakukan secara vertikal, horizontal, atau diagonal? Kalau di kepemimpinan saya kemarin, periode kemarin itu pakai yang diagonal, jadi muter. Kalau vertikal kan dari entah ketua atau anggota atau anggota ke ketua. Kalau kemarin saya muter pakai yang diagonal. Jadi
siapapun berhak berbicara untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya gitu. Jenis konflik apa yang biasanya muncul dan bagaimana cara organisasi ini dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dalam anggota? Kalau konflik yang sering muncul itu menurut saya komunikasi itu yang sering muncul. Jadi mungkin ada beberapa kegiatan yang anggota tidak hadir. Jadi komunikasi dari individu itu kurang. Jadi mungkin kalau menurut saya konflik yang sering terjadi di sebuah organisasi itu komunikasi antara ketua dengan anggota, anggota dengan sesama anggota, dan begitu sebaliknya. Jadi komunikasi di dalam organisasi itu harus benar-benar tersampaikan dengan jelas biar tidak salah paham terhadap kemajuan di organisasi itu. Oke, bagaimana proses rekrutmen dan seleksi anggota baru dilakukan dalam organisasi BEM ini dan apa kriteria utama yang menjadi pertimbangannya? Kalau di periode saya kemarin itu tidak ada kriteria khusus, tapi menurut saya di periode kemarin itu kita utamakan dari kemauan per masing-masing individu untuk join di BEM. Jadi misal si A pengen join di BEM, kemauannya itu seperti apa sih, sebesar apa, terus letak tanggung jawabnya di kegiatan-kegiatan itu seperti apa. Jadi setidaknya kita tahu latar belakang dari calon anggota yang ikut di BEM gitu. Nah, bagaimana anggaran tahunan organisasi disusun dan dikelola, kemudian bagaimana cara memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tersebut? Oke, jadi kalau itu yang lebih mengetahui itu bendahara, kan karena yang mengelola bendahara. Cuman yang disampaikan ke saya itu kan hanya laporan-laporan saja. Dan untuk transparansi tersebut itu di setiap rapat 3 bulan itu sudah ada informasi bahwasanya keuangan yang ada di BEM itu sudah disampaikan di rapat tersebut dan yang menyampaikan bendahara gitu. Cuman tugas ketua itu cuman mendapat laporan ini ada uang masuk segini Pak dari si A, misalnya dari kampus, dari pihak luar. Jadi yang mengelola dari bendahara tersebut gitu, mengetahui atau dengan persetujuan dari ketua. Apa sih Kak tantangan terbesar saat menjalankan program-programnya atau kegiatan BEM? Tantangan terbesar itu komunikasi dulu. Itu menjadi, kalau menurut saya ya, menjadi tantangan besar di sebuah organisasi. Selain komunikasi itu kalau di periode saya itu kan banyak yang dari angkatan saya. Jadi ya mungkin untuk periode berikutnya itu lebih dibanyakan di angkatan bawahnya. Karena apa? Di angkatan saya kalau sudah di angkatan tua itu sudah fokus banyak, entah itu fokus skripsi, fokus kuliah, fokus kerja, fokus yang lain. Jadi rasa tanggung jawab mereka itu terbagi-bagi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kurang, itu sebagai salah satu tantangan di periode saya. Sejauh mana organisasi harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan di luar kampus, misalnya perubahan kebijakan atau tren sosial yang berkembang? Ya, kalau di periode kemarin kita harus sigap dengan tren-tren sosial yang baru, dengan sistem kegiatan-kegiatan yang baru, itu harus sesuai dengan atau beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu. Jadi tidak hanya dengan kegiatan-kegiatan yang lama. Contoh kegiatan-kegiatan yang lama ya ada kegiatan yang sifatnya senioritas dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tren-tren yang baru gitu. Bagaimana organisasi memastikan bahwa anggota tetap terlibat dan efektif meskipun terjadi perubahan dalam struktur atau tujuan organisasi?
Kalau semua terlibat sepertinya tidak bisa, karena sudah ada tanggung jawab masing-masing di setiap kegiatannya. Jadi mungkin hanya beberapa anak yang tidak terlibat di kegiatan A, begitu pula sebaliknya, tidak ada keterlibatan anggota di kegiatan B, karena mereka sudah fokus, saya fokuskan di kegiatan masing-masing. Contoh si A, berarti kamu fokus di kegiatan A, tapi tetap terlibat sedikit di kegiatan B, tapi fokus mereka di kegiatan A gitu, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing terlebih dahulu. Apa sih Kak peluang yang dianggap penting untuk pengembangan organisasi ini? Peluang yang saya anggap penting buat pengembangan di organisasi, ya kalau itu gini, sesuai dengan kemampuan dari seorang ketua. Dia pinter nggak berimajinasi, berandai-andai, atau mengelola peluang-peluang yang ada untuk berkembangnya sebuah organisasi. Kalau ketua pinter untuk mencari peluang atau mendapatkan peluang, ya berarti organisasi bisa dikatakan lancar, karena dia tidak hanya monoton sesuai dengan tujuan utama tadi, tapi lebih kreatif dengan peluang-peluang baru gitu. Apakah organisasi memiliki rencana untuk memperluas jaringan atau kolaborasi dengan organisasi kampus lain atau pihak eksternal untuk mengembangkan kegiatan atau pengaruhnya? Kalau di periode saya kemarin, iya, kita tetap berkolaborasi dengan pihak-pihak kampus lain untuk berkegiatan. Contoh misal kayak studi banding, terus kegiatan-kegiatan seminar, itu kita tidak bisa berjalan sendiri, tapi masih berkolaborasi dengan pihak-pihak luar untuk berkegiatan gitu. Apa yang menjadi kunci keberhasilan organisasi hingga saat ini? Kalau kunci keberhasilan itu banyak sih kalau menurut saya, tapi yang paling utama itu kunci keberhasilan itu sesuai dengan tujuan awal dari organisasi itu. Sesuai nggak dengan tujuan awal kita? Kalau nggak sesuai berarti bisa dikatakan kurang berhasil. Tapi kalau sudah sesuai dengan tujuan awal, semua program kegiatan sudah terlaksana, terus ada ide-ide baru sudah bisa kita ikuti, sudah bisa kita laksanakan, berarti sesuai dengan tujuan awal tadi, berarti bisa dikatakan berhasil gitu. Apa saja saran yang diberikan kepada mahasiswa tentang pengelola organisasi? Saran saya buat mahasiswa umum, jadi jangan hanya memandang sebelah mata terkait kegiatan-kegiatan, terkait informasi. Jadi saya harap buat mahasiswa umum bisa berpikir secara luas, tidak hanya mendengarkan informasi tertentu dari seseorang atau beberapa informasi. Jadi berpikir yang luas gitu, tidak hanya misal dapat info dari si A terus percaya gitu. Jadi kelola informasi tersebut apakah benar-benar real atau tidak gitu. Pengalaman apa saja yang dapat memberikan inspirasi bagi mahasiswa? Pengalaman saya pribadi atau pengalaman saya di BEM? Dua-duanya boleh. Kalau pengalaman saya di BEM itu, yang pertama kita dapat ilmu, itu pasti dapat channel keluar. Kalau sebagai ketua ya, itu kan tugas ketua kan mencari stakeholder dengan pihak luar. Itu salah satu hal yang paling besar bagi saya, mendapatkan jaringan dengan pihak luar. Itu paling bermanfaat, entah itu di besok atau 5 tahun yang akan datang, itu pasti sangat bermanfaat bagi saya. Kalau di pribadi ya menambah kayak privilege, terus kayak bisa dihormati orang lain, itu salah satu manfaat bagi diri saya sendiri gitu, tidak diremehkan orang lain gitu. Oke, mungkin cukup pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk Kak Syafiki karena telah meluangkan waktunya menjadi narasumber dan bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Oke, ada pertanyaan lain enggak? Udah. Cukup.
Ya, sama-sama. Terima kasih yang sudah menonton.